Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Samuel Akihari dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Tidak Sia-sia, berdasarkan Ester pasal yang ke-6 ayat 1-4. Bersama saya, Immanuel Tulas Relenoflan. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, yuk kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan dan alami sampai dengan saat ini. Ada begitu banyak berkat dan kasih karunia Tuhan yang telah kami terima dan rasakan bahkan sampai detik ini. Di dalam rasa syukur ini, kami mau untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar kami punya pikiran dan hati yang mau terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah teks Ester pasal 6 ayatnya yang kedua. Akan saya bacakan untuk kita semua. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Kick and the Heroes merupakan suatu acara penghargaan dari sebuah program televisi yang mengangkat aksi kepahlawanan sosok-sosok di masyarakat yang bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh dedikasi, dan jauh dari publikasi. Mereka bekerja untuk menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. Ada yang menjadi bidan di pedalaman untuk membantu orang-orang di desa terpencil mendapatkan layanan kesehatan. Ada juga yang mengusahakan tempat berkarya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Singkatnya, mereka bekerja dalam senyap sampai akhirnya ditemukan oleh program televisi ini. Kisah inspiratif di atas dan kisah Mordekai dalam teks Alkitab hari ini hampir mirip. Keduanya menunjukkan bahwa seharusnya perbuatan baik dilakukan bukan untuk mencari ketenaran atau publikasi. Kisah Mordekai yang menyelamatkan Raja Ahasveros dari rencana pembunuhan sida-sida hampir terlupakan. Bisa jadi tidak ada yang mengingatnya. Namun saat kitab pencatatan sejarah dibacakan di hadapan raja, maka kisah Mordekai terungkap kembali. Raja merasa bahwa perbuatan baik ini perlu diapresiasi. Meskipun Mordekai tidak mengharapkan imbalan apapun dari tindakannya itu, kebaikannya berbalik kepadanya. Raja Ahasveros mengingatnya dan memberinya penghormatan. Teens, boleh jadi kamu pernah atau mengalami situasi ketika perbuatan baikmu itu tidak dihargai, disalahartikan, dan dimanfaatkan. Bagaimanapun juga, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Sebab pada akhirnya, semua kebaikan itu bukan tentang hubungan antara kamu dan manusia, melainkan antara kamu dan Tuhan. Tuhan akan menentukan jalan bagaimana dan dengan cara apa kebaikan itu akan kembali kepadamu. Kamu berbuat baik karena telah lebih dulu merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berupaya melakukan kebaikan dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan,
agar kami boleh senantiasa menunjukkan kebaikan di dalam hidup ini. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia. Pimpin kami Tuhan agar kami boleh terus menjadi garam dan terang yang memancarkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kiranya kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi hamba-hamba yang setia, memuliakan nama Tuhan melalui setiap kebaikan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.